Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Saya dari kelas 3F D4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membuat video mengenai ulasan saya untuk memenuhi tugas UTS. Perilaku pasar dilihat dari sisi konsumen dan dari pelaku bisnis. Perilaku konsumen di pasar yaitu konsumen sekarang lebih fokus untuk membeli kebutuhan pokok yang bisa mengenyangkan perutnya. Ibaratnya dia lebih fokus bagaimana bertahan hidup di tengah wabah COVID ini, karena yang sulitnya keuangan dikarenakan wabah ini, dan juga banyak pekerjaan dari dia yang diberhentikan sementara oleh perusahaan, ataupun orang tersebut memiliki penghasilan harian yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena wabah ini. Itu berlaku untuk kelas menengah bawah ya. Jadi kelas menengah bawah itu fokusnya dia adalah bagaimana cara bertahan hidup. Beda lagi kalau di kelas menengah ke atas, dia lebih berfokus bagaimana dia bisa membahagiakan diri sendiri ya, agar tidak terkena COVID-19 ini. Bagaimana cara dia membahagiakan diri sendiri? Yaitu yang pertama, dia membeli apapun yang dia mau, itu kelas menengah ke atas ya, apapun yang dia mau dan apapun yang dia inginkan. Supaya apa? Supaya dia memiliki kebahagiaan agar terhindar dari COVID-19 ini. Karena ketika dia bahagia, maka imunnya juga akan naik dan dia juga lebih kuat untuk menghadapi virus ini. Yang kedua adalah perilaku pasar dari segi pelaku bisnis. Banyak pelaku bisnis atau pengusaha ataupun perusahaan yang dia mengurangi produksinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak dari masyarakat ini yang daya belinya menurun, karena wabah ini banyak masyarakat yang tidak bekerja, sehingga dia menurunkan produksinya agar dia bisa meminimalisir kerugian seperti itu. Dan banyak dari lupa saya tadi dijelaskan juga perilaku pasar tadi kan menjelaskan bahwasanya masyarakat itu fokus mengenyangkan perutnya. Jadi untuk perilaku perusahaan sendiri, perusahaan yang memproduksi bahan-bahan untuk kebutuhan sehari-hari, dia tetap melanjutkan produksinya. Karena apa? Karena banyak dari masyarakat yang membutuhkan itu, sehingga cenderung tidak terganggu stabilitas keuangan dari pengusaha tersebut seperti itu. Tips dari saya pribadi bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Saya juga punya usaha juga ya, usaha di dekat rumah saya sini ada kafe dan juga cuci mobil. Dan alhamdulillah yang kafenya tutup karena ada larangan pemerintah berkumpul dengan orang banyak. Saya juga punya karyawan juga, dan saya juga, bisnis kedua saya adalah mempunyai cuci motor dan cuci mobil. Alhamdulillah cuci motor dan cuci mobilnya masih bertahan, walaupun agak menurun juga seperti itu, tapi tetap harus bertahan. Tips dan triksnya itu tadi cerita saya sedikit, bisa dikatakan curhat. Tips dari saya sendiri bagaimana menghadapi COVID-19 ini untuk pengusaha. Yang pertama, usahakan membuat harga diskon atau memperkecil margin keuntungan. Dikarenakan apa? Dikarenakan masyarakat sekarang keuangannya sedang terganggu. Jadi agar perusahaan tetap memiliki cash flow, harus membuat diskon yang lumayan, dan itu juga mempengaruhi keuangan perusahaan juga. Tapi itu harus dilakukan karena apa? Karena ketika perusahaan tidak melakukan itu, otomatis dia tidak memiliki cash flow yang bisa untuk operasional perusahaan tersebut, mulai gaji karyawan, operasional pabrik dan lain-lain seperti itu. Dan yang kedua, ini adalah seleksi alam ya, seleksi alam. Bukan yang paling besar yang akan bertahan, tetapi yang paling kuat yang akan bertahan di wabah COVID-19 ini. Dan tentunya di samping
cash flow kita tingkatkan. Yang kedua adalah bagaimana cara agar perusahaan tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun keuntungannya menurun. Tapi percayalah bahwa ketika COVID-19 ini sudah selesai, maka perusahaan akan lebih kuat dalam urusan bisnis, dikarenakan ketika COVID ini ada, perusahaan tetap berdiri, maka dalam keadaan normal pun pasti perusahaan akan bisa survive. Mungkin cukup video dari saya mengenai tips dan trik bagaimana bertahan di wabah COVID ini, dan juga saya sudah menjelaskan tadi apa perubahan perilaku konsumen di pasar dan juga perubahan perilaku pebisnis di pasar ketika wabah COVID-19 ini. Mungkin itu yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.